Mulia Kiai Haji Muhammad Zainul Arifin Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini cuaca agak cerah ini ya. Alhamdulillah hari ini sejuk tanpa hujan. Tanpa hujan, Masya Allah. Beberapa hari ini diguyur hujan. Walaupun hujan tetap semangatnya luar biasa. Insya Allah. Dan tidak lupa kita sapa juga teman-teman kita yang sudah hadir di studio. Ini ada rombongan santri apa ini? Santri keliling. Alhamdulillah, dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada, semoga di malam hari ini atau dini hari ini lanjut dengan semua dalam keadaan sehat walafiat dohiran wa batinan, dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik pendengar setia dan juga pemirsa TV yang berlintah, marilah kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan hari ini. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati Radio Ampel Denta dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kepastian kembali oleh Allah bisa mendapati bulan suci yang dipenuhi dengan segala kemuliaan, kebaikan, keberkahan, yang malam ini kita telah menghirup malam yang ketujuh bulan suci Ramadan. Dan kalau berbicara tentang bulan Ramadan ini, memang sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang sebanding, karena begitu besarnya keistimewaan sampai Nabi saja sendiri menyatakan dalam suatu hadisnya, riwayat Imam Al-Hafidz Abu Ya'la wa Ibnu Khuzaimah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai umatku ini tahu apa yang diletakkan Allah di dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan berharap setahun dijadikan Ramadan. Ini sudah cukup menjadi bukti kemuliaan Ramadan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai andai mengetahui, pasti mereka akan berharap setahun dijadikan Ramadan. Karena itu dari Bumi Ampel Denta sekali lagi kami mengajak khususnya kepada para pendengar, pemirsa dan pemerhati Radio Ampel Denta untuk menjadikan bulan Ramadan yang kali ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah, mari kita jadikan momentum yang paling istimewa untuk saat ini, karena inilah waktu yang pasti. Untuk besok lusa kita belum tentu, apalagi sampai menunggu datangnya Ramadan yang akan datang. Kemuliaan Ramadan ini juga bisa diketahui dengan berbagai tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah lewat penjelasan baginda Nabi tentang diturunkannya Al-Quran, diturunkan di bulan Ramadan. Kita tahu Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran yang mujizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada manusia yang terbaik di antara ciptaan-ciptaan Allah. Beliau adalah
junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ditunjukkan dengan di dalam Ramadan dipilihnya ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut malam Lailatul Qadar. Ada tanda-tanda lagi yang istimewa apabila Ramadan itu telah datang. Setan-setan dibelenggu, pintu surga sebulan penuh dibuka dan pintu neraka sebulan penuh ditutup. Ini semua jelas kita tahu setan adalah musuh kita yang selalu tidak menginginkan kita untuk ke jalan Allah. Begitu juga kita tahu neraka ini ada seburuk-buruk tempat kembali. Bi'sas sawa bi'sal wa bi'sal mihad. Seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat menetap ini ada neraka. Itu ditutup. Setan dibelenggu, ini semua karena kemuliaan Ramadan agar umat Islam lebih leluasa, lebih mudah untuk beribadah dan beramal soleh sepanjang bulan Ramadan. Dan banyak keistimewaan yang lain seperti satu penjelasan Nabi apabila datang bulan Ramadan, Allah perintahkan para malaikatnya untuk berhenti membaca tasbih, tapi diganti memintakan ampunan dosa untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu 7 hari telah berlalu, sekarang kita tentu saja ini tidak boleh kita biarkan berlalu tanpa kita mengambil keuntungan yang banyak, yang besar. Di antara yang diajarkan Nabi, amalan-amalan utama dan istimewa selama bulan Ramadan tentu saja yang pertama adalah puasa. Puasa ini mari kita jaga, tapi yang lebih penting adalah menahan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ini yang paling ditekankan agar kita menjadi hamba Allah yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Ingat, manusia yang paling mulia bukan yang paling kaya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan salah satu media untuk menjadi orang yang bertakwa lewat jalan puasa. Dan qadarullah di Ramadan, semua penghalang-penghalang itu disingkir agar kita lebih mudah. Seperti hawa surga ditampakkan, neraka ditutup, setan, jin-jin yang mengganggu manusia dibelenggu oleh Allah. Ini puasa. Banyak amalan lagi yang paling utama, yang istimewa di bulan Ramadan, sholat taraweh. Ini amalan khususnya ada di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berakhir tidak ada sholat taraweh. Kalaupun ada, ini akan membuat gempar dunia. Sholat apa bisa? Ramadan sudah berlalu, sholat taraweh. Untuk yang kemarin, wah ini aja sudah bikin gempar. Tapi sebetulnya tidak masalah kalau dikodok. Itu semau-maunya. Kalau nggak dikodok pun tidak apa-apa. Tapi andaikan dikodok itu lebih baik. Seandainya kita sempat meninggalkan taraweh, ya kita wa amru ilallah. Untuk selanjutnya serahkan urusannya kepada Allah. Nggak ada salahnya. Di antaranya lagi bulan ini bulan diturunnya Al-Quran. Amal yang paling utama fi kulli lailah. Setiap malam Jibril ini turun. Untuk apa? Min Ramadan fayudarisu Al-Quran ma'an Nabi SAW. Ini menunjukkan keistimewaan. Jadi ini amalan-amalan yang utama dan istimewa. Bukan berarti hanya ini saja, banyak. Baca Quran. Di antaranya lagi dalam sifat sosial kita,
seperti kita memberikan buka puasa, banyak bersedekah. Karena memang sebaik-baik sedekah itu ya sedekah di bulan Ramadan. Ya, ada satu hadis riwayat Imam Turmudi, Nabi pernah ditanya, ayyu shadaqat afdal ya Rasulullah. Sedekah yang paling utama itu sedekah yang seperti apa ya Rasul? Qala shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang dikeluarkan di bulan inilah yang terbaik. Makanya ini adalah amalan yang utama dan istimewa di bulan Ramadan. Di antaranya lagi kita melaksanakan i'tikaf. Dalam artian kata saya menyebut seperti ini bukan berarti ini amalan menunggu dilakukan saat Ramadan, tidak. Baca Quran, sedekah, sholat malam itu lakukan kalau ada kesempatan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang terbaik di antara semua bulan yang ada. Perbanyak berzikir, istighfar, doa. Kita tahu dalam satu hadis, zakirullahi fi Ramadan maghfurun lah wa sailullahi fi la yakhib. Rawal Bayhaqi. Orang yang berzikir di bulan Ramadan pasti diampuni dosanya. Dan orang yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan tidak akan kecewa. La yakhib. Ini waktu yang utama, amalan yang utama yang dilakukan di bulan Ramadan. Perbanyak berzikir, banyak istighfar, banyak selawat, banyak berdoa. Karena ini waktu-waktu mustajab. Amalan lagi di bulan Ramadan, selain iktikaf di masjid, iktikaf. Sampai ada satu keterangan, bukan berarti iktikaf menunggu Ramadan, tidak. Iktikaf itu kapan saja menghapus dosa kalau dilakukan imanan wahtisaban ghufira ma taqaddam. Imam Al-Bayhaqi menurut satu hadis, siapa yang iktikaf di masjid landasan iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Di dalam bulan Ramadan lebih istimewa lagi. Nabi pernah mengatakan, Imam Al-Bayhaqi, man i'takafa asran fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini. Siapa iktikaf di bulan Ramadan 10 hari saja, maka Allah berikan pahala seperti telah melakukan ibadah haji 2 kali, umrah 2 kali. Coba bayangkan kalau sebulan, berarti kita 6 kali haji, 6 kali umrah. Ini diantara amalan-amalan selama bulan Ramadan. Ramadan istimewa. Karena itu sekali lagi, Ramadan terus berlalu, kita pun harus tetap menjaga dan mempertahankan konsistensi kita dalam ubudiyah, dalam amaliyah kita. Karena disinilah bulan yang dimana Allah limpahkan rahmatnya seluas-luasnya, Allah limpahkan ampunan seluas-luasnya, Allah lipat gandakan pahalanya seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita mampu mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya di dalam bulan Ramadan tahun ini yang kita diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita, tak terkecuali kepada siapapun yang menjadi pendengar, pemirsa berhati radio Ampel Denta dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan panjenengan sedaya oleh Allah diparingi sehat walafiat jasmani maupun rohani, batinan wa zahiran. Batin sehat, lahir sehat, dan tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan harapan kita semua. Amin. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Baik pendengar Sia 95 FM dan juga pemirsa TV Ampel Denta, demikian pemaparan dari narasumber kita Gus Zainul. Dan bagi pendengar Sia,
Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di 0895 327 Pendengar Sia, kita rehat sejenak, akan kita lanjut kembali bincang Ramadan di malam hari ini setelah satu terbang berikut ini. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Berganta Suara Syiar Islam Anda.